أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Fa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi kita harus syukuri dengan terus memperbaiki iman kita, ilmu dan amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap Senin kita akan bahas tentang tafsir juz 30 yang kita kenal dengan istilah juz amma. Karena juz 30 dimulai dari amma yatasa'alun. Pada hari ini kita menginjak surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kita baca bersama-sama, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah kana tawwaba, sangat menerima taubat. Surat An-Nasr jumlahnya berapa ayat, Bu? 3 ayat. Ini termasuk surat favorit ibu sekalian, karena 3 ayat. Jadi surat yang paling pendek di Al-Quran, pertama surat An-Nasr, kedua Al-Asr, ketiga Al-Kautsar. 3 ayat. Termasuk surat favorit. Kenapa? Karena pendek. Bukan kenapa, tapi karena pendek. Surat An-Nasr ini walaupun pendek tetapi turunnya walaupun pendek tetapi masuk surat Madaniyah, bukan surat Makkiyah. Dulu kita kenal bahwa surat pendek itu kebanyakan surat Makkiyah, tapi ternyata surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Dulu saya pernah jelaskan apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah. Surat terbagi 2, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah, ini surat apa, Bu? Makkiyah. Ngetes hilap. Surat Madaniyah. Padahal surat pendek biasanya surat Makkiyah. Apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah, Bu? Makkiyah sebelum Nabi hijrah, Madaniyah setelah Nabi hijrah. Jadi ini walaupun dikatakan tepat, tapi ini berkaitan dengan waktu. Seperti surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini turunnya di Mekah. Surat An-Nasr diturunkan ketika Nabi sedang di Mekah, sedang haji wada. Kan di Mekah haji mah. Haji di mana? Mekah Madinah.
Kota Galaga. Di agama terutama masuk haji. Ya, haji itu di Mekah, tapi surat An-Nasr disebutkan surat Madaniyah, padahal turunnya di mana? Di Mekah. Berarti tidak ada kaitan dengan tempat, kaitannya dengan waktu. Setiap surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut Makkiyah. Setiap surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Jadi ini tidak ada kaitan dengan tempat. Nah, ternyata surat An-Nasr ini diturunkan ketika fi hajjatil wada', ketika haji wada. Makanya nama lain surat An-Nasr adalah surat At-Tawdi', surat perpisahan. Surat apa, Bu? At-Tawdi', surat perpisahan. Kalau ditanya apa surat yang terakhir turun, surat An-Nasr. Jadi surat An-Nasr itu surat yang terakhir Allah turunkan. Tapi bukan ayat yang terakhir, surat yang terakhir turun. Kalau ayat yang terakhir turun surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Terus surat Al-Yawma akmaltu lakum, bukan, wattaqu. Sesudah Al-Yawma akmaltu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah ayat 40-an lah kalau nggak salah. Jadi ayat yang terakhir yang turun surat Al-Baqarah. Ya, sebelumnya Al-Yawma akmaltu baru wattaqu yawman turja'una. Itu ayat terakhir turun. Al-Baqarah ayat 47 kalau nggak salah. Terus kalau surat terakhir itu adalah surat An-Nasr. Surat yang terakhir Allah turunkan. Apa keutamaan surat An-Nasr? Surat An-Nasr ini punya keutamaan. Jadi dalam Al-Quran itu ada keutamaan umum, ada keutamaan khusus. Kalau keutamaan umum itu sama semuanya, semua surat sama. Ya, setiap satu ayat, setiap satu huruf dikali 10 kebaikan. Itu kalau keutamaan secara umum. Tapi ada keutamaan secara khusus. Ya, seperti surat Al-Ikhlas kemarin. Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Surat Al-Baqarah ada keutamaan, surat Al-Imran ada keutamaan, surat Al-Mulk ada keutamaan, surat Al-Kahfi ada keutamaan. Itu keutamaan khusus. Tapi semua surat ada keutamaan umum. Hanya beberapa surat yang memiliki keutamaan khusus seperti surat An-Nasr ini. Apa keutamaan surat An-Nasr? Kata Nabi, ta'dilu rubu'ul Quran. Ini sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Ini sama. Jadi ada surat yang Nabi sebutkan sebagai 1/4 Al-Quran. Yang pertama surat An-Nasr, yang kedua surat Al-Zalzalah. Jadi kalau ditanya surat apakah yang sebanding dengan 1/3 Al-Quran? Al-Ikhlas. Keutamanya sebanding 1/3 Al-Quran. Surat apakah yang sebanding dengan 1/4 Al-Quran? An-Nasr dan Al-Zalzalah. Ya. Jadi, tapi jangan ada pikiran maca Al-Ikhlas 3 kali khatam, maca An-Nasr 4 kali khatam, alhamdulillah tersatam 2 kali. Itu mah cuma dari segi keutamaan. Tapi tetap Al-Quran harus dibaca semuanya. Jadi surat An-Nasr disebut surat At-Tawdi', perpisahan, diturunkan di Madaniyah, dan keutamaannya seperti 1/4 Al-Quran. Itu surat An-Nasr. Diturunkan ketika Nabi sedang haji wada', haji perpisahan. Itu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Waalaikumsalam. Maaf. Di Islam paling itu. Bentar. Ya, jadi surat yang terakhir turun surat yang nama lainnya adalah surat At-Tawdi'. Ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas.
Qala Ibnu Abbas bertanya kepadaku, ya Ibnu Utbah, wahai Ibnu Utbah, ata'lamu akhir surah minal Quran nazalat, apa kamu tahu surat yang terakhir turun yang Allah turunkan? Maka Utbah menjawab, na'am, idza jaa nasrullah, yaitu tentang surat An-Nasr. Kenapa disebut An-Nasr? Karena ada kalimat nasrullah, pertolongan Allah. Surat An-Nasr ini adalah dalil bahwa ajal Nabi sudah dekat. Jadi ketika Allah hendak mencabut nyawa Nabi Muhammad beberapa bulan setelah surat An-Nasr ini turun, maka Nabi meninggal dunia. Dan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, riwayatnya panjang. Ketika itu Umar bin Khattab pernah mengumpulkan seluruh veteran perang Badar. Di seluruh veteran perang Badar dikumpulkan para sahabat Rasul. Burang sahabat itu begini tak? Sahabat siapa? Orang yang bertemu dengan Rasul, sejaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan Muslim. Di sahabat, ya Bu ya. Jadi sahabat itu bukan teman dalam artian bahasa kita yang menemani suka dan duka, bukan. Sahabat dalam artian ilmu hadis adalah yang sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Dan ketika turun surat An-Nasr, Umar mengumpulkan semua sahabat veteran perang Badar yang pernah mengikuti perang Badar. Ada berapa orang? Ya, dulu yang ikuti perang Badar sekitar 313 orang. Terus dikumpulkanlah orang-orang yang pada ikut perang Badar. Tapi Umar malah mengajak Ibnu Abbas yang ketika itu masih anak kecil. Dan orang-orang yang memandang, kenapa setelah kamu mengajak Ibnu Abbas yang masih kecil? Kata sahabat yang lain, mereka memandang kan masih kecil. Kami pun sama punya anak kecil seperti Ibnu Abbas. Kenapa kamu mengajak Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas ketika Nabi meninggal, Ibnu Abbas usianya 13 tahun. Berarti ketika diajak Umar ini udah usianya sekitar 10-11an atau 11-12. Ini usia Ibnu Abbas masih dalam usia yang sangat belia, sangat kecil sekali, mau menjelang muda. Ibnu Abbas diajak oleh Umar, mengajakku dalam sebuah majlis orang dewasa, sehingga sebagian sahabat bertanya, mengapa si anak kecil ini kau ikut sertakan wahai Umar? Kami juga punya anak-anak kecil seperti dia, tapi kenapa engkau tidak ajak? Kata Umar menjawab, sebetulnya yang kalian tahu, anak ini mah beda dengan anak yang lain. Karena Ibnu Abbas adalah satu orang sahabat yang masih kecil tapi sudah paham Al-Quran, ya, paham ilmu tafsir. Karena Nabi pernah mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Ibnu Abbas, doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajak bersama mereka. Seingatku, Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Diundang lagi ke orang-orang itu. Ayo ngumpul-ngumpul. Tapi Ibnu Abbas tahu Umar mengundang orang-orang untuk memperlihatkan kehebatan Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Lantas Umar bertanya, "Mada taqulun? Apa yang pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath," sampai akhir ayat. Orang-orang mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, itu tentang ayat yang kami tahu diperintahkan agar kami memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Jadi ayat itu mah tentang agar kita selalu memuji Allah lalu diberi pertolongan dan kemenangan. Itu kata sahabat yang lain. Sahabat lain tidak tahu. Semua sahabat berkomentar, ada yang berkomentar, ada yang tidak berkomentar. Atau bahkan ada yang tidak berkomentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepadaku,
Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak." Jadi tafsir yang diucapkan oleh sahabat-sahabat veteran perang yang hadir pada waktu diajak oleh Umar berbeda dengan tafsir yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, itu bukan berkaitan tentang yang demikian, tapi surat tersebut adalah pertanda likurbi ajalin Nabi, likurbi ajali Rasulillah. Adalah ayat surat yang berbicara tentang semakin dekatnya ajal Rasulullah. Jadi ketika turun surat An-Nasr, kata Ibnu Abbas, ini ayat tentang semakin dekatnya ajal Rasulullah. Padahal tidak ada kata-kata dalam surat An-Nasr yang berbicara tentang Nabi mau meninggal. Tapi Ibnu Abbas paham bahwa surat ini adalah surat tentang semakin dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahu dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan Mekah, dan itulah tanda ajalmu. Karenanya bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Jadi selama Islam sudah menaklukkan Mekah, itu berarti dakwah sudah sempurna. Berarti tugas kenabian sudah beres. Berarti Nabi Muhammad akan segera kembali pulang kepada Allah. Maka kata Umar, aku tidak tahu penafsiran kecuali sama seperti kamu. Jadi Umar bin Khattab pun sama penafsirannya dengan penafsiran yang dikatakan Ibnu Abbas. Orang lain yang menafsirkannya itu berarti dalil kita harus bertasbih, itu dalil bahwa kita itu harus memuji. Itu semua sahabat mengatakan demikian. Tapi Ibnu Abbas dia bukan tentang itu. Ini dalil Nabi Muhammad dari maut. Apa buktinya? Mekah sudah ditaklukkan. Disebutlah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Jadi surat ini turun berkenaan akan semakin dekatnya ajal Nabi. Gitu. Ini pun pernah dikatakan oleh Nabi dalam hadis lain, Bu. Ani bin Abbas, berarti Ibnu Abbas tahu nih. Hadis lain, Ani bin Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, lama nazalat, ketika turun surat Idza jaa Nasrullah, qala Rasulullah bersabda, nu'iyat ilayya nafsi, ini adalah ucapan bela sungkawa terhadapku. Dia pas turun Idza jaa Nasrullah, iya maksudnya ucapan bela sungkawa yang Allah berikan kepadaku, bahwa aku akan segera meninggal. Ternyata terbukti 80 hari kalau nggak salah, atau beberapa bulan setelahnya Nabi meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Nabi itu meninggal dunia di pangkuan Aisyah beberapa bulan setelah turun surat An-Nasr. Nabi sempat sakit berapa hari? 3 hari. Sakitnya parah, 3 hari di pangkuan Aisyah. 3 hari parah, Jumat, Sabtu, Minggu. Seninnya Jumat, Sabtu, Ahad. Seninnya Nabi merasa kuat gitu kan, merasa sehat. Padahal waktu hari Ahad Nabi itu tangannya lemas. Diangkat ku Aisyah, kuplak deui, angkat kuplak deui. Lalu ku Aisyah dibacakan surat-surat, surat An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas, ruqyah dalam artian doa. Besoknya subuh Nabi keluar rumah. Di rumah Nabi itu kan di ngarenin ada Masjid Nabawi. Kalau sekarang dekat Rawuh ya Bu. Jadi kalau yang pernah umroh kan karpet hijau, itulah Masjid Nabawi. Jadi nggak semegah ayeuna, tidak seluas sekarang Masjid Nabawi. Jadi yang dari karpet hijau ke karpet hijau ke depan itu Masjid Nabawi dulu. Nah, rumah Nabi di pinggir. Ketika Abu Bakar sedang mengimami sholat, lalu Nabi keluar. Orang-orang ke sholat mengali, Nabi dia keluar, merasa gembira. Hampir-hampir mereka membatalkan sholatnya, saking bergembira. Nabi sudah sembuh, keluar. Pas mau membatalkan sholatnya, ku Nabi dilarang, dia tahan, jangan dibatalkan. Lalu Nabi pergi ke depan, berisyaratkan kepada Abu Bakar akan melanjutkan sholatnya. Selanjutnya dia sholat. Lalu di sanalah Abu Bakar mengimami Nabi sholat.
beres salat, Abu Bakar mengira dan sahabat yang lain, oh Nabi sudah sehat berarti kalau sudah keluar. Maka Abu Bakar izin, Rasulullah saya izin, saya mau pergi ke istri saya keempat. Karena istri Abu Bakar ada berapa? Empat. Rasulullah saya izin mau istri saya keempat yang ada di pinggir kota Madinah. Karena sudah lama semenjak engkau sakit saya tidak menengok istri saya. Abu Bakar pergi, tapi siangnya Nabi meninggal di pangkuan. Gitu, meninggal setelah beberapa bulan turut surat An-Nasr. Jadi surah An-Nasr ini adalah nu'iyat ilayya nafsi, ucapan bela sungkawa Allah terhadap Nabi Muhammad, tanda alamatul ajal, ciri semakin dekatnya kenabian. Itu asbabun nuzul yang berkaitan tentang surat An-Nasr atau peristiwa yang terjadi ketika turun surat An-Nasr. Kita baca tafsir ayatnya. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ini ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi semua pertolongan itu berasal dari Allah. Ya. Makanya kalau badhum amarona an nahmadallah, kami diperintahkan untuk selalu memuji Allah, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya, idza nasarna, apabila kami mendapatkan kemenangan, wa fatha alaina, apabila kami mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan. Jadi kalau mendapatkan pertolongan Allah, segeralah bertasbih, segeralah memuji Allah, segeralah istighfar. Malahan Nabi ketika menaklukkan Mekah, katanya Nabi itu sholat 8 rakaat. Ada yang mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan saat Fatu Mekah. Ini berbeda pendapat para ahli tafsir. Itu sholat tahun yang Nabi teh. Jadi pas menaklukkan Mekah, sholat 8 rakaat. Apakah ini sholat Fatu Mekah atau sholat duha? Sini terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Jadi ketika mendapat kemenangan, an-nahmadallah, naklah kita memuji Allah, bukan malah berbangga diri. Ini seperti para caleg hari ini. Wahai caleg kan, atau kemarin gubernur dapat kemenangan di pilgub, lalu mereka itu langsung mengucapin alhamdulillah, terus bertasbih, terus sujud. Ya, Bu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan pilgub. Menurut mereka itu mah kemenangan, padahal itu teh amanah yang sangat berat. Menurut para partai masih itu kemenangan di mata kita. Pas dapat jabatan jadi gubernur saruju, kan seorang Allah sih. Yang idanas ja nasrullah wafat waratanasan fasabbih, bertasbihlah. Padahal bukan itu, pertama ujian. Kan Umar bin Abdul Aziz ketika mendapatkan jabatan jadi khalifah, apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya infakkan semua harta saya kepada Baitul Mal. Sampai istri teh protes. Ya kenapa? Karena Baitul Mal ke milih akan, milih harta. Gitu kan. Akhirnya dalam waktu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya makmur. Kenapa? Karena menganggap jabatan itu adalah amanah dan ujian. Urang manawan jabatan teh kemenangan dan ghanimah. Gitu mereka. Nah, gajina badal. Gitu. Padahal bukan kemenangan ya gitu. Jadi akhirat bakal berat pisan. Gitu, nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nas, kamu melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Oh, ini orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Kenapa? Karena Nabi sudah mengalahkan kafir Quraisy. Jadi semua orang yang hadir pada saat itu melihat kalau orang suku Quraisy sudah kalah, berarti Islam akan kembali jaya. Berarti Islam akan jaya. Nah,
Jadi tolak ukur mereka itu, lihatnya suku Quraisy. Suku yang lain meninggali suku Quraisy, namun alih berarti masuk Islam kita. Kenapa? Karena suku yang paling dihormati oleh orang Arab itu dan paling disegani yang dijadikan pemimpin adalah suku kaum Quraisy. Makanya sampai turun surat Li'ila fi Quraisy. Kenapa? Karena suku Quraisy adalah suku yang paling dihormati. Orang-orang melihat ternyata Nabi menaklukkan suku Quraisy. Maka ketika itu disebutlah Amul Wufud, tahun di mana diutus kabilah-kabilah menemui Nabi. Padahal Nabi kan di Mekah terusir selama berapa tahun? 10 tahun terusir. 13 tahun di Mekah, lalu Nabi terusir ke Madinah karena dianiaya, disiksa. Pas sudah 10 tahun, selama 8 tahun, 9 tahun Nabi merancang strategi untuk menaklukkan Mekah. Nabi kembali ke Mekah. Udah beres lah, semua kompres kalah. Kalau kita kan kalau pernah mendapatkan kezaliman datang ke Mekah pasti balas dendam. So, nubahala saya nyiksaan dia. Pada dia. Makanya kata orang kafir waktu itu, ini adalah Yaumul Malhamah. Ini adalah hari pertumpahan darah. Muhammad akan membalas dendam kepada kita. Besar ini Bu. Ini adalah hari pertumpahan darah. Tapi kata Nabi apa? Ini bukan hari malhamah. Ini adalah hari marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Bukan palatin tapi. Ya. Orang Arab memikirkan Nabi itu akan balas dendam membunuh semua orang yang ada di Mekah, kafir-kafir Quraisy. Tapi kata Nabi apa? Ini bukan hari malhamah, malhamah pertumpahan darah. Tapi ini adalah hari marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Makanya di sana banyak kabilah yang mengutus kepala sukunya untuk apa? Menanyakan tentang Islam. Maka yadkhuluna an-nasa afwaja. Orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Karena Nabi sangat lembut, ya. Makanya dalam hadis lain disebutkan di sini, lama najat idza jaa nasrullah, ketika turun surat idza jaa nasrullah sampai akhir ayat, nu'iyat li Rasulillah nafsihi na unzilat. Nabi dikabarkan akan meninggal dunia. Sudah itu Rasulullah kelihatan lebih meningkatkan kesungguhannya dalam urusan akhirat. Dan sudah itu Rasulullah bersabda, telah datang kemenangan dan telah datang pertolongan Allah dan telah datang produk Yaman. Maka seorang laki-laki bertanya, siapa yang kau maksud penduduk Yaman? Mereka adalah kaum yang berhati lunak dan berwatak lemah lembut. Itulah iman ahlu Yaman. Dialah hikmah adalah Yaman, fikih adalah Yaman. Maksudnya apa? Karena dulu orang Arab itu berasal dari negeri Yaman. Karena kan dulu di Mekah tidak ada kehidupan. Ya, lalu setelah Nabi Ismail menikah dengan orang yang berasal dari Yaman, lahirlah bangsa Arab. Makanya bahwa hari yang dimana di sana Fatu Mekah bukan hari pertempuran atau balas dendam, tapi hari apa? Hari kasih sayang. Buktinya Nabi tidak membalas. Malah Nabi ketika turun ayat itu semakin ingat dan semakin semangat kepada urusan akhirat. Karena semakin dekat ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ketika mendapatkan kebahagiaan, istighfar, bertasbih, bertahmid, istighfar. Tasbih mengucapkan subhanallah, tahmid mengucapkan alhamdulillah, istighfar mengucapkan astagfirullah. Ini sama ketika beres pekerjaan-pekerjaan lain yang baik-baik, Nabi suka mengucapkan istighfar. Ketika beres sholat, astagfirullah. Ketika beres ibadah haji, kata Nabi dalam sudah kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199, summa afidu min haitsu afadun nas, maka bertolaklah kalian di mana orang-orang bertolak, itu diukuf di Arafah. Sudah sampai diukuf Arafah, kata Allah, wastaghfirullah, istighfarlah. Terus ketika subuh beres tahajud, wal mustaghfirina bil ashar, mereka suka beristighfar di waktu subuh, di waktu menjelang subuh sahur, ya. Jadi istighfar itu diucapkan tidak hanya dikarenakan dosa. Istighfar itu diucapkan
ketika kita punya dosa yang pertama. Yang kedua, ketika kita kurang bersyukur. Yang ketiga, ketika ibadah terasa tidak sempurna. Kenapa kamu istighfar ketika sholat? Karena bisa jadi tadi saat sholat ada ibadah yang kurang, makanya kita mengucapkan astagfirullah. Ya, jadi pekerjaan yang baik terkadang oleh Nabi diakhiri dengan istighfar. Kenapa? Ditakutkan, dikhawatirkan ada ketidaksempurnaan terhadap ibadah yang tadi sudah dilakukan. Ya, seperti tadi tahajud, beristighfar di waktu sahur. Kedua, ketika ibadah haji. Ketika beres sholat. Ketika nggak beres ini, beres kajian, ada doa kafaratul majlis. Ini hadisnya hasan. Diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kata para ulama, sahihul isnad, hadisnya sah secara sanad dan hasan. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kata Nabi, man jalasa min majlisin, barang siapa yang duduk dalam suatu majlis kemudian dia hendak berdiri, maka berdoalah subhanaka, maka pasti diampuni dosa selama majlis itu berlangsung. Jadi lamun beres pengawasan, kan itu pengawasan dalam artian perkara baik, tapi kenapa harus mengucapin subhanaka istighfar? Doa kafaratul majlis bisi dina kajian ieu banyak hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang mengingatkan kepada akhirat, atau ada dosa yang tidak terasa. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan setelah beres majlis, maka gufiro makana fil majlis, dia akan diampuni dosa selama dia dalam majlis tersebut. Dianjurkan siapa mampu. Hadis hasan, walaupun ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan doif, padahal di beberapa riwayat yang saya baca hasan. Sahihul isnad din surat Imam Ahmad hadisun hasanun, Imam Tirmidzi hadisun hasanun. Ini hasan teh di bawah hadis sahih. Ya, jadi itu hadis yang diucapkan ketika beres majelis doa kafaratul majlis. Walaupun di sini ada yang mengatakan baik. Silakan sesuai penelitian. Tapi penelitian abdi ninggalin beberapa kitab hadisun hasanun. Selama itu doa, alimah lebih baik diamalkan. Selama itu doa, bukan perkara ibadah kan kata mah. Bukan ibadah dalam artian ibadah mahdoh. Selama itu doa, ya ada hadisna, itu diperdebatkan sahih atau dhaif ya. Cek sebagian ulama hadisun hasanun, cek lain dhaif. Ai doa malah amalkeun we tidak ada sih. Data kan kalau ada upami di satu perkumpulan ada gurawan. Iya, idza tasul lagatu. Apabila di dalamnya ada gurawan atau senda gurau yang tidak mengingatkan kepada akhirat. Tapi di hadis Ahmad naon? Nabi sebelum beranjak dari tempat duduknya membaca subhanaka Allahumma. Tapi tidak selama majlis harus mengucapkan itu. Tidak setiap majlis, tidak setiap kajian ilmu Nabi mengucapkan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka. Tidak setiap majlis, tapi Nabi pernah mengucapkan manjalas yang di sana ada gurauan atau di sana ada hal-hal yang melalaikan, maka Nabi mengucapkan doa pada majlis. Tapi tidak setiap majlis Nabi berdoa seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini doa itu bagus. Walaupun dipertentangkan kesohihannya, tapi banyak yang meriwayatkan juga ini hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih, tidak doif. Walaupun ada yang mendoifkan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dalam perkara kebaikan Nabi selalu diakhiri dengan istighfar. Bahkan Nabi sehari beristighfar berapa kali? 100 kali. Padahal Nabi mah dijamin masuk surga, istighfar sehari 100 kali. Kita belum jelas surga nah atuh mengucapkan astagfirullah. Hadis tafsir surat An-Nasr ini berbicara juga tentang kita dianjurkan membaca doa ketika ruku dan sujud. Ini ya dari Aisyah, dari Aisyah. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, karena Rasulullah itu biasa yuksiru min qawli
memperbanyak perkataan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mah bukan dalam sujud ruku, ini mah biasanya Rasulullah membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu doa dari Nabi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau dalam sujud bagaimana? Kalau dalam sujud kata Nabi itu memperbanyak dalam sujud dan rukunya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu yang dibaca ketika sujud dan ruku. Jadi doa ruku ten sanes subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim. Sanes hanya itu, bukan hanya itu. Jadi doa ruku kan subhana rabbiyal azim. Doa sujud subhana rabbiyal a'la. Bukan hanya itu. Justru yang Nabi sering baca ketika ruku sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Walaupun Nabi pernah juga membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi yang sering Nabi baca apa? Subhanaka Allahumma wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli, sebagai pengamalan dari surat An-Nasr ini. Kalau ibu baca subhana rabbiyal azim, pengamalan dari surat Fasabbih bismi rabbikal azim. Ibu baca surat doa subhana rabbiyal a'la, pengamalan dari surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Nah, baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, pengamalan dari surat An-Nasr. Lamun subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Lamun subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Tapi lamun bacana subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji rabbana wa bihamdika, ya Tuhan kami kami memujimu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada 3. Subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, rabbana ya Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma firli, ampunilah aku. Jadi diakhiri dengan kata-kata ampunilah aku. Ini istighfarnya. Subhanaka pasabihnya, wa bihamdika sebagai bihamdinya, Allahumma firli sebagai istighfarnya. Jadi saya lebih menyukai lamun sujud atau ruku baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena kata Aisyah, Nabi memperbanyak doa ini fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam rukunya dan sujudnya. Berapa batasnya? Tidak ada batasan. Ya, kayak subhanallah tadi pada mengatakan tidak ada batasan. Tentunya kalau dalam sholat Nabi itu sebenarnya rukunya, sujudnya itu lebih lama, malahan sujud dan rukunya itu sama dengan berdiri sholatnya. Bayangkan, sujud dan ruku itu lami sampai sama dengan berdirinya. Jadi kalau kita sholat di Madinah, di Makkah, tak aneh lamun sujud di rukuna lami. Kan aya jamaah umroh kieu deui, nah jamaah itu mah teh power gitu. Kieu deui. Terus sujud, lain deui, nah itu mah teh emang gitu di Arab mah lama. Di kita lamun lama kita langsung aneh. Ya, tapi tarawehan di Al-Hasan dilamikeun gua gitu. Saripah ya pernah hilap senaunya nilai-nilai tinggi begini sujud. Ada sila kita ngamalkeun dalil ya Bu. Ya nyari waktu saripah teh sama ruku di sujud lami. Nabi mah ruku di sujudnya sebanding dengan berdiri. Ayo mah lampa. Lami sakali langsung dicari gitu. Jadi ketika sujud dengan ruku baca ini subhanallah, kalau banyak sing saling. Ya, ayat subuhun kudus, rubul malaikat baru. Jadi redaksi doa ketika sujud secara ruku itu banyak, tidak satu. Ada subuhun kudus, rubul malaikatu waruh, ayat gitu, ayat subhanaka Allahumma rabbana bikal maghfir, ayat subhanallah rabbiyal a'la subhanallah. Jadi tidak hanya satu. Cuman lamun dipilih mana yang lebih kita sukai, yang lebih alternatif lebih sesuai dengan surat An-Nasr, surat doa ini. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdikal maghfir. Kumaha subhana rabbiyal a'la subhanallah, maka Nabi pun baca eta. Gitu. Jadi bebas lah. Mangga nu enak. Abi lamun rusuh subhana rabbiyal a'la, am rusuh. Lamun teu rusuh mah biasa. Lamun salat rusuh kan kabreg.
Ya. Terus Nabi di akhir hidup suka membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu juga doa yang Nabi juga ucapkan. Nabi suka membaca doa itu. Terus surat An-Nasr ini berbicara bahwa nanti ketika Fathul Mekah, surat An-Nasr ini turun, akan banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Maka disebutnya afwajan. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi kita wah masuk Islam. Yang tadinya mengingkari, pada waktu Fathul Mekah semuanya masuk Islam. Wa kanatil arabu, orang-orang Arab mencela habis-habisan kemenangan karena keislaman mereka. Lantas mereka mengatakan, utrukuhu, biarkanlah saja dia, Muhammad dan kaumnya. Kalaulah dia memang menang terhadap kaumnya, berarti yaitu betul-betul Nabi yang jujur. Ketika pelaku-pelaku kemenangan kaum muslimin singgah sebentar lantas berangkat, setiap kaum bergegas berangkat dengan keislaman mereka, dan ayahku bergegas menemui kaumku dengan keislaman mereka. Jadi ketika Fathul Mekah, orang-orang melihat Nabi sudah melakukan kota Mekah dan kaum Quraisy sudah tunduk kepada Nabi Muhammad, maka kaum yang lain pun, suku-suku yang lain masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jadi patokannya lihat suku Quraisy lamun kalah, berarti kita pun akan masuk Islam. Ini berkaitan dengan surah Al-Kafirun yang akan kita bahas minggu depan. Itu surah Al-Kafirun, ketika Nabi mengajak masuk Islam, kata mereka apa? Coba senang, kamu menyembah Tuhanku sekian, lalu aku menyembah Tuhanmu sekian hari. Kata Nabi, lakum dinukum. Di sanalah kalau Muhammad benar-benar Nabi, pasti dia akan menang dan menaklukkan kota Mekah. Akhirnya terwujud dalam surat An-Nasr. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Tapi sebentar di sini ada yang jadi kekhawatiran. Ada yang jadi kekhawatiran. Inna nasa dakhulu fi dinillahi afwaja. Sesungguhnya manusia akan masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Wasayakhrujuna minhu afwaja, dan mereka akan keluar dari Islam secara berbondong-bondong. Jadi lamun ayat masuk Islam teh banyak, oke bakal keluar banyak. Gara-gara apa? Gara-gara mereka jauh dari agama. Jadi lamun jauh dari agama, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, maka lama-kelamaan umat Islam banyak yang masuk Islam, tapi akan banyak juga yang keluar dari Islam. Atau senalamun banyak orang yang masuk Islam itu banyak. Tadi ciri pikal waratnya banyak. Tong atau lamun ngawasnya banyak. Lagi gitu ya. Jadi intinya umat Islam akan datang dengan berbondong-bondong, kata Nabi, wasayakhrujuna minhu afwaja, dan akan keluar secara berbondong. Malahan yang akan menentang Islam adalah umat Islam sendiri atau kaum munafik yang mengaku Islam, seperti yang terjadi pada hari ini. Orang kafir bagaimanapun menghancurkan umat Islam, hari ini tetap kemenangan ada pada agama Islam. Walaupun Islam terus dizalimi, dihancurkan di mana-mana, di Cina ya Bu, di Uyghur Cina umat Islam disembelih, dibunuh, tapi masyarakat tidak tahu ya, dia menutup-nutupi dunia diam. Di Cina itu umat Islam tuh dibunuhan setiap hari. Umat Islam Cina, suku Uyghur, terus di Suriah, di Palestina dibunuhan setiap hari. Tapi kata Allah, Ja'a nasrullah, akan datang pertolongan Allah. Seperti ungkapan, mereka bisa menghancurkan bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi. Bunga bisa mereka hancurkan, tapi musim semi tidak bisa mereka tolak. Maksudnya apa? Umat Islam walaupun dibunuh, dihancurkan, tetap Ja'a nasrullah, yang menang pasti Islam. Dalam surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurullah, mereka menginginkan untuk memadamkan api Allah, cahaya Allah. Tetapi wallahu mutimmu nurihi, justru Allah akan menyempurnakan cahayanya, bukan dipadamkan, tapi malah Allah akan menyempurnakan cahayanya. Bagaimanapun
umat Islam terus dihancurkan, dizolimi, tetap bakal menang mah tetap umat Islam. Ya, jadi inilah pemimpin yang membela kepentingan Islam. Supaya apa? Ja'a nasrullah, datang pertolongan Allah. Apa yang menyebabkan turun pertolongan Allah? Senantiasalah bertasbih, senantiasalah bertahmid, senantiasalah istighfar. Kalau suatu negeri sudah istighfar, maka akan turun pertolongan Allah. Dan kedua, kata Nabi, begitu bahagia, tuba, sangat berbahagia, liman wajada fi sohifatihi, orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar kasir, istighfar yang banyak. Jadi senang kata Nabi akan berbahagia orang yang mendapati dalam catatan amal nanti pada hari kiamat, dia itu termasuk orang-orang yang banyak beristighfar. Karena dengan istighfar akan datang nasrullah, pertolongan Allah, dan al-fath, kemenangan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Insya Allah. Demikian tafsir surat An-Nasr yang berbicara tentang tasbih, tahmid, dan istighfar. Selalu kita lanjutkan Senin depan dalam surat Al-Kafirun. Insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.